Bobi bersama rombongan lainnya sejenak melihat kondisi sungai Bedera di kawasan Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia. Di sungai tersebut terlihat banyak rerumputan dan semak-semak memenuhi bibir sungai. Gaya kerja Presiden Jokowi ditiru Bobi Nasution, gerak cepat bereskan masalah di Medan. Masih ingat baru-baru ini sempat viral video Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan meninjau lumbung padi di Sumba, NTT jadi viral di media sosial. Kunjungan kerja Jokowi di NTT dalam meninjau lumbung padi itu disiarkan Sekretariat Presiden melalui akun YouTube-nya. Istimewanya dia meminta pas pampresnya tidak ikut. Presiden Jokowi yang menyapa warga kendati hujan deras tengah mengguyur lokasi. Video belusukan Presiden Jokowi pun jadi viral di media sosial terutama Facebook. Hingga saat terakhir dilihat Indozone telah dibagikan 1,9 ribu kali dan menuai 1,7 ribu komentar netizen. Nah, cara kerja belusukan Jokowi ternyata ditiru oleh sang anak Bobi Nasution. Baru-baru ini sebanyak 117 rumah dan lahan milik warga akan dibebaskan untuk normalisasi sungai Bedera. Hal ini menindaklanjuti rencana Wali Kota Medan Bobi Nasution usai meninjau sungai Bedera bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait. Seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang atau PKPPR dan Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota Medan. Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Beni Iskandar mengatakan, berdasarkan pendataan awal ada setidaknya 117 bidang yang terdiri dari rumah, ruko, dan tanah warga yang akan terkena dampak pelebaran sungai Bedera. Pendataan awal ada 117, ada rumah, ruko, dan tanah nilainya berbeda-beda. Khususnya Medan, ada 2,4 km. Total memang ada 3,5 km yang akan dinormalisasi. Cuma Medan 2,4 km sisanya masuk wilayah Deli Serdang. Pemerintah menyiapkan uang ganti rugi kepada masyarakat yang lahan dan rumahnya terdampak normalisasi sungai Bedera. Kalau untuk ganti rugi ada kita berikan. Untuk yang ada surat tanah akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pengadaan lahan. Pembebasan lahan yang enggak ada akan diberikan tali asih, uang mandah. Mengenai besaran dana ganti rugi ini, kata Beni masih akan dibicarakan oleh pemerintah Kota Medan, Pemprov Sumut, serta Balai Wilayah Sungai. Dan belum bisa bilang berapa besarannya dan detailnya karena masih akan dibicarakan. Pihaknya mengaku bersama Gubernur Sumatera Utara akan segera dilakukan karena sudah dibentuk tim khusus untuk realisasi pembebasan lahan warga. Sementara itu berdasarkan peta atau gambar yang dibuat BWSS 2, sepanjang 3,5 km sungai Bedera akan dilebarkan 10 meter sebelah kiri dan kanan. Cuma itu masih akan direvisi gambarnya oleh BWSS 2. Katanya yang 8 meter dilebarkan, ada tambahan 4 meter untuk jalan speksi, tapi masih menunggu gambar akhir dari BWSS 2. Maman Noprayamin meninjau kondisi sungai Bedera di Kompleks Bumi Asri Jalan Asrama Kecamatan Medan Helvetia Rabu 31 Maret 2021. Mengatakan diberitakan sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 2. Di lokasi itu menantu Presiden Jokowi langsung mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Medan kepada Beni Iskandar mengenai kondisi sungai Bedera. Bobi bersama rombongan lainnya sejenak melihat kondisi sungai Bedera di kawasan Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia. Di sungai tersebut terlihat banyak rerumputan dan semak-semak memenuhi bibir sungai. Ruas sungai juga menyempit, serta ada bangunan yang berdiri persis di bibir sungai. Selanjutnya sekitar pukul 10 pagi, Bobi dan Beni pun masuk ke dalam mobil dinas wali kota yang sudah terparkir untuk selanjutnya pergi meninggalkan lokasi. Ia tak sempat memberi keterangan karena masih memiliki agenda selanjutnya di balai kota. Sebelum Bobi akan memasuki mobil dinas, seorang warga terlihat menghampiri Bobi. Ia meminta berfoto bersama dengan Bobi. Setelah itu, perempuan parubaya itu juga mengadu ke Bobi bahwa kawasan rumahnya kerap terendam banjir. Dengan hati pelaku chat seks tambah jauh perbedaannya, sehingga hakim pun tidak punya beban moral untuk memvonis secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mentok nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat, pengacara Rizik takuti hakim pakai neraka, ditulis oleh Ferry Fadli dari siho.com. Mungkin bagi kalian Hotman Paris lah pengacara yang paling sibuk di Indonesia. Pasalnya ada banyak banget kegiatan yang dia lakukan. Mulai dari mendampingi klien, bikin konsultasi hukum gratis di Kopi Joni, mempromosikan vilanya di Bali, jadi pembawa acara di salah satu stasiun TV swasta, hingga menjadi YouTuber. Dan itu dia lakoni dalam rentang waktu yang sama dengan kita, yakni 24 jam per hari. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan, ada lagi loh advokat yang jauh lebih sibuk dari pengacara kondang yang dijuluki si Raja Pailit itu. Pertanyaannya, siapakah dia?
Siapa lagi kalau bukan Aziz Yanuar, pengacara FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab. Untung ia masih cukup muda, yakni kelahiran tahun 83. Kalau sudah tua seperti Abdullah Hehamahua, Amin Rais atau Din Samsudin, siap-siap saja encok, asam urat, nyeri sendi, osteoporosis, dan hipertensi datang silih berganti. Lantas apa saja kesibukan advokat muda pentolan PA212 itu? Tentu yang pertama adalah mendampingi Rizik. Dan karena imam besar FPI itu saat ini sedang menjalani masa persidangan, ada banyak hal yang mesti dia lakukan. Mulai dari memberikan konsultasi hukum, membela perkara, mendampingi Rizik di pengadilan, hingga membantu membuat eksepsi dan lain-lain. Sebenarnya pengacara Rizik ini tidak hanya dia seorang, tapi ada yang lain, yakni Alamsyah Hanafiah. Hanya saja si Alamsyah ini nggak bisa total ngurusin Rizik. Pasalnya ia juga tersandung masalah, yakni beberapa waktu lalu polisi menemukan 2 bilah senjata tajam di mobilnya, berupa badik dan pedang. Dan kalau seandainya nanti terbukti senjata tajam itu milik Alamsyah, tidak menutup kemungkinan ia akan sekamar dengan Rizik di ruang tahanan. Jadi untuk saat ini bisa dibilang ujung tombak pembela Rizik di pengadilan itu adalah Aziz Yanuar, tidak ada yang lain. Nah, kesibukan lain dari si Aziz Yanuar ini yang tidak kalah melelahkannya adalah menangkis isu soal beberapa laskar FPI yang diciduk Densus 88 karena diduga pelaku tembak. Seperti menyampaikan pernyataan ke media bahwa Hussein Hasni itu bukan lagi laskar FPI, padahal dia masih punya kartu tanda anggota FPI. Kira-kira mau cuci tangan gitu. Lantas apa pentingnya isu ini harus jauh dari FPI? Karena jelas teroris itu mendapat stigma buruk di masyarakat. Jika ada laskar FPI yang ternyata teroris, maka FPI pun tentu akan ikut-ikutan mendapat cap jelek. Padahal sebelumnya namanya memang sudah hancur berantakan pasca Rizik tersandung kasus chat seks. Sementara saat ini FPI yang lagi berada di titik nadir itu butuh dukungan dari masyarakat. Nah, entah nggak tahu lagi apa yang mau diperbuat atau meringankan hukuman Rizik. Aziz Yanuar pun pakai jurus mabok ala Jackie Chan. Seperti Amin Rais yang sebelumnya mengeluarkan ancaman neraka jahanam di hadapan Presiden Jokowi, si Aziz ini juga melontarkan hal yang sama. Tapi bukan presiden yang dia ancam, melainkan majelis hakim yang menyidang kasus Rizik tersebut. Yang mana dalam waktu dekat tersangka kasus bikin kerumunan itu akan mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela. Aziz Yanuar pun awalnya memenangkan dirinya dengan mengatakan persidangan di dunia cukup dibawa santai saja. Biasa saja, tidak ada persiapan apapun, menghadapi persidangan dunia santai saja, ujarnya dengan nada tenang. Iya, kamu bisa santai, sementara Rizik nasibnya ditentukan di persidangan itu. Pertanyaannya, bagaimana mau santai dengan kondisi seperti itu? Dan tanpa tedeng aling-aling ia memperingatkan majelis hakim agar waspada, karena satu kakinya saat ini sudah berada di api neraka dan satunya lagi di surga. Justru yang harus waspada itu adalah majelis hakim yang terhormat, karena kaki hakim itu separuh di neraka dan separuhnya lagi di surga, ujar Aziz Yanuar memberi ancaman. Inti dari pernyataannya itu sebenarnya, jika hakim membebaskan Rizik maka ia akan masuk surga karena kunci surga Rizik yang pegang. Dan jika imam besar FPI itu dihukum berat atau dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya, maka tunggulah neraka menantimu wahai majelis hakim. Ancaman yang kocak dan sebenarnya tidak mengerikan. Pertanyaannya, apakah majelis hakim takut dengan ancaman neraka dari pengacara Rizik itu? Tentu tidak. Karena meskipun Rizik itu konon katanya Habib atau keturunan Nabi, tapi hakim adalah wakil Tuhan. Derajat wakil Tuhan tentu lebih tinggi dibandingkan Habib. Apalagi dibandingkan dengan Habib pelaku chat seks, tambah jauh perbedaannya. Sehingga hakim pun tidak punya beban moral untuk memvonis secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.